Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang kembali saya bisa menyapa Anda semua. Puji Tuhan, firman yang akan saya bagikan di hari ini adalah berakal budi ternyata tidak mudah. Mari kita akan merenungkan satu ayat yang ada di Alkitab yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara, menarik sekali di dalam ayat ini ada kata berakal budi. Dan ternyata kata berakal budi di sini ditulis di dalam terjemahan yang lain artinya bijaksana. Dan ternyata untuk menjadi orang yang berakal budi, artinya menjadi orang yang bijaksana itu tidak mudah. Saudara, kalau Anda mendengar nama-nama ini, Basuki Abdullah, Rudi Hartono, Kusni Kasdut, apa yang ada di pikiran Anda? Persamaan dari nama-nama ini seperti apa? Dan bagaimana perbedaan dari tiga nama ini? Tentu kita tahu bersama, Basuki Abdullah, Rudi Hartono, Kusni Kasdut adalah memang orang-orang yang sama-sama terkenal. Tetapi perbedaannya adalah Basuki Abdullah menggunakan tangannya untuk melakukan sebuah karya dan ia menjadi seorang pelukis yang ternama. Sedangkan Rudi Hartono, ia menggunakan tangannya untuk bermain bulu tangkis dan ia menjadi juara dunia All England sebanyak 7 kali. Dan kalau Kusni Kasdut, Anda mungkin akan sedikit terperanjat karena nama ini adalah seorang pembunuh. Ia menggunakan tangannya untuk mengakhiri hidup orang lain dan ia dijatuhi hukuman mati. Saudara, dua nama yang pertama mereka melakukan apa yang baik, apa yang luar biasa. Tapi satu nama yang terakhir adalah orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Oleh sebab itu, mari saudara, kalau Anda ingin menjadi orang yang bijak, mari kita harus melakukan apa yang baik. Orang yang bijak itu akan selalu berpikir sebelum ia bertindak. Dan orang yang bijak pasti akan melakukan apa yang baik, karena ia tidak akan melakukan apa yang tidak baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, orang yang bijaksana itu menahan bibirnya. Tetapi orang yang tidak bijaksana berarti orang yang banyak berkata-kata. Dan dikatakan banyak berbicara, banyak pelanggaran. Oleh sebab itu, mari saudara, menjadi bijaksana itu tidak mudah. Berapa banyak kita tidak sadar menggunakan lidah ini. Karena memang lidah ini kalau jika tidak dikekang, maka lidah ini berbahaya. Dengan lidah maka kita bisa menyakiti orang lain. Dengan lidah kita bisa memfitnah orang lain. Dengan lidah maka kita bisa memprovokasi orang lain. Dan bahkan dengan lidah pun maka bisa menyebabkan terjadinya perpecahan dalam gereja, terjadinya perpecahan dalam keluarga, terjadinya perpecahan di dalam sebuah relasi. Saudara, itu sebabnya mari jadilah orang yang berakal budi. Mari bijaksanalah di dalam menggunakan lidah kita, khususnya di saat kita berbicara. Mari tahan lidah kita untuk kita tidak melakukan apa yang namanya hal-hal yang negatif. Tapi mari gunakan lidah ini untuk membangun, untuk menguatkan orang lain dan memulihkan orang lain. Bahkan juga gunakan lidah ini untuk memberitakan firman Tuhan. Dan orang yang bijaksana pasti akan memberkati orang lain. Mari, jadilah orang yang berakal budi. Jadilah orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.